Kalau misalnya di Indonesia, misalnya gaji seseorang itu di atas 10 juta per bulan, itu tuh udah top 10%-nya Indonesia. Iya. Gitu. Dan UMR aja paling tinggi gitu ya. Oke, aku kurang tahu sih, kayak UMR Jakarta deh, itu tuh sekitar 4,5 juta. Betul, sekarang. Di angka 4. Dan ada juga orang-orang yang nggak digaji di 4,5 juta gitu kan ya. Menurut aku YOLO tuh bukan hal yang salah juga ya, kayak ya tapi YOLO-nya responsibly atau enggak. Kalau sebisa mungkin menurut aku, kalau misalnya tidak berada di posisi yang sangat emergency banget, kayak butuh banget dan gak ada temen yang bisa bantu, gak ada keluarga yang bisa bantu, saran aku sih gak pakai pinjol ya. Hi everyone, welcome back to In Our 20s Podcast, navigating life in our 20s, one step at a time. Woo! Sekarang udah rame ya. Sekarang udah rame episode-nya saat ini. Senang. Dan senang banget aku hari ini, Rafis. Dan aku Jihan. Bakal ngobrol yang seru, pastinya Betul. lebih seru dari episode-episode sebelumnya. Dan hopefully episode kali ini bisa lebih praktikal juga buat teman-teman yang nonton. Dan aku senang banget nih, Jihan. Kemarin dengar-dengar udah ada event tapi tanpa aku. Iya. Gimana tuh kemarin eventnya? Jadi kemarin mungkin teman-teman kalau misalnya sekarang lagi lihat di YouTube, teman-teman bisa cek juga bahwa ada video-video judulnya itu Our Stories in Our 20s, di mana kita kemarin baru aja ngadain first offline event kita, yaitu sebenarnya eventnya tuh simple tapi intimate dan menyenangkan ternyata untuk Gen Z ya, seumuran-umuran kita, Gen Z milenial. Seumuran saya nggak sih? Jadi ceritanya itu sebenarnya offline eventnya simple sih. Kita ngundang orang-orang seumuran-umuran kita umur 20-an, kita kumpul di kafe, kita cerita-cerita dan ya udah saling berbagi aja kayak apa sih keresahan di umur 20, apa sih cerita-cerita di umur 20 gitu. Dan alhamdulillah kemarin first offline eventnya sukses. Tapi tadi Jihan bilang first event. Iya. Apakah nanti ada lagi? Tentu aja. Nanti infonya bakal kita share di Instagram pastinya. Jadi jangan lupa ikutin Instagram kita. Karena rencananya setiap bulan akan ada. Wow, udah di-spill dong jadinya. Berarti setiap bulan ditungguin ya infonya. Oke, nah episode kali ini aku sebetulnya agak takut sedikit ya. Karena takut terjudge nih. Ternyata selama ini apa yang aku kerjakan takut ke ketahuan deh gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang financial planner. Wow. Dan pastinya udah kedatangan narasumber yang pastinya oke banget buat sharing-sharing edukasi bersama kita. Kira-kira siapa sih, Ji? Oke, narasumber kita hari ini ada Kak Sarah Astra. Welcome Kak Sarah. Halo, thank you for having me. Thank you for coming. Jadi ini sebenarnya salah satu topik yang most requested sih Kak. Jadi baru banget beberapa hari lalu, since kita juga celebrating apa ya, karena lately itu ternyata kita kan udah ada beberapa episode dan kita ternyata banyak banget orang yang merasa ini tuh relate. Jadi kita baru celebrating ibaratnya milestone pertama kita, 50.000 views pertama. Dan akhirnya kita nanya kayak apa, ini kan berarti banyak nih yang nonton, kita nanya apa sih topik yang teman-teman tuh pengen banget pelajarin. Dan salah satu yang top priority orang-orang pengen tahu banget tuh adalah tentang financial. Selalu sih. Gitu, jadi makanya hari ini kita kita juga mau belajar banyak banget dari Kak Sarah. Jadi boleh gak Kak kenalin diri Kak Sarah ini, apa sih yang sehari-hari Kak Sarah lakukan sebagai orang yang ngurusin financial. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Sarah. Aku sekarang bekerja itu mostly di finance, I guess di finance sectors. Sekarang itu aku kerja jadi finance VP di suatu perusahaan startup Indonesia namanya ByChip. Tapi selain itu aku juga seorang financial planner. Jadi sebagai financial planner biasanya aku either diundang ngisi seminar atau datang podcast kayak gini, atau juga megang klien one on one untuk ngobrolin dan ngediskusiin bahas keadaan keuangan personal tiap orang gitu. Dan mungkin aku bisa bilang ini passion project yang aku senang dan sangat passionate in, karena di Indonesia sendiri juga sebenarnya tuh banyak banget anak mudanya yang pengen belajar dan pengen ngerti, pengen make a better lives for themselves, dan di situ aku pengen bantu di bagian financialnya gitu. Mungkin boleh di-share kali. Sarah FP Class. Jadi aku punya hashtag dan ini juga jadi nama kelas aku di sosial media, itu Sarah Financial Planning Class, tapi disingkat jadi Sarah
FP class gitu biar lebih gampang. Jadi biasanya itu lebih ke branding aku buat ngenalin soal financial planning. Jadi orang-orang bisa biasanya book session sama aku, mau personal atau pengen aku bantuin jadi speaker di acara-acara atau bahkan mau kayak kelas kecil gitu, mau bikin kayak group discussion, boleh banget. Biasanya itu sih. Wow, nice. Oke, selain itu aku punya satu fun fact nih dari Sarah. Dengar-dengar Sarah ini on a mission to visit 50 countries before 30. Wow. Ya, susah banget lagi, nggak mungkin deh. Mungkin boleh share sedikit aja. Kira-kira udah nyampe mana nih? Sekarang, jadi itu salah satu plan hidup aku dari kecil karena aku suka banget traveling. Aku suka ngeliat tempat baru. Alhamdulillah udah bisa kecapai beberapa lah ya. Tahun lalu di akhir 2023 aku ke India. That's my 40th country. Tuh negara ke-40. Iya, cuman itu ketahuan dong. Gak apa-apa sih. Aku gak apa-apa. Aku gak pernah takut ngomongin umur aku. Sekarang aku umurnya 29. Gitu. Wow, tapi itu udah dikit lagi banget. Dikit lagi Kak. Kayaknya gak nyampe sih tahun ini. Karena tahun ini aku bakal bekerja dan pengen banyak ngerjain secara efek kelas di Indonesia gitu. Jadi mungkin enggak, tapi gak apa-apa. Kita lanjutin lagi nanti mimpinya ya. Tapi gak ada yang tahu ya. Siapa tahu ada rezeki dari Tuhan. Ya betul. Oke Sarah. Senang banget sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol sama Sarah. Tadi kan kita udah bahas tentang financial planning. Nah, tapi kayaknya banyak banget nih yang aku tahu ya. Dari beberapa artikel tuh aku baca. Katanya 24% masyarakat Indonesia tuh tidak ada tabungan atau dana darurat gitu. Dan bahkan 31% itu adalah Gen Z. Apakah ini tuh merupakan tanda-tanda bahwa Gen Z atau di usia 20-an tuh sebetulnya belum terlalu paham tentang financial literacy atau gimana? Menurut aku, I guess populasi Indonesia sendiri itu kan besar banget ya. Kalau kita ngomong secara makro, populasinya besar banget. Penduduk kita 280 juta orang. Mostly concentrated di kota-kota gede doang. Banyak tempat yang nggak kejamah dengan elektronik lah. Mungkin akses untuk mendapatkan banking system lah. Sehingga ya buat mereka, menurut aku emang pasti susah gitu untuk menyamaratakan pengetahuan tentang uang atau basically literasi finansial lah ya ke dunia boro-boro tentang gimana cara nabung. Mungkin mereka juga nggak ngerti apa itu nabung. Mungkin fokusnya lebih ke hari ini makan apa, terus kita gimana cara earning money atau mungkin earning the stuff to eat today gitu kan. Jadi itu mungkin secara luas gitu. Kalau kita udah ngomongin sekarang Gen Z kita yang mungkin kita ngomongin orang yang kerja gitu di kota, mungkin ya orang-orang sekarang dipenuhi dengan kesibukannya masing-masing sehingga mungkin kadang-kadang gak kepikiran kayak gue tuh harus nabung ya, atau mungkin banyak yang uangnya kayak kepake karena kita misalnya berada di suatu level gaji UMR gitu, terus pengeluarannya banyak, ada pengeluaran buat keluarga segala macam, gak ada space buat nabung gitu ya. Mungkin banget sih di keadaan sekarang gitu. Jadi bahkan kita bisa bilang orang-orang katanya nih ya, kalau misalnya di Indonesia, misalnya gaji seseorang itu di atas 10 juta per bulan, itu tuh udah top 10%-nya Indonesia. Iya. Gitu. Dan UMR aja paling tinggi gitu ya. Oke, aku kurang tahu sih, kayak UMR Jakarta deh, itu tuh sekitar 4,5 juta sekarang. Dan ada juga orang-orang yang nggak digaji di 4,5 juta gitu kan ya. Mungkin ya memang susah gitu untuk menabung gitu, karena UMR aja kan sebenarnya kadang-kadang menandakan mungkin ini cukup buat ya makan dan hidup sehari-hari, tapi nggak ada space lebih lagi buat nabung kan. Jadi ya gimana caranya nih kita membantu orang-orang buat ya mungkin kita nggak bisa nambahin gaji mereka, tapi membuat mereka lebih aware tentang kemungkinan gimana caranya mereka bisa improve keadaan mereka. Betul. Gitu sih. Mungkin sekarang kerennya orang-orang Gen Z ngomongnya YOLO aja gitu ya. Ya sebenarnya balik lagi menurut gue, menurut aku YOLO tuh bukan hal yang salah juga ya. Kayak ya tapi YOLO-nya responsibly atau enggak gitu. Karena kadang-kadang tuh sekarang banyak orang yang kayaknya tuh dibilang enggak, lo tuh jangan spending money, ngopi segala macam, lo tuh harusnya nabung, self reward. Padahal ya mungkin ada loh hal-hal yang non finansial yang emang berpengaruh baik. Kalau mungkin ngopi lo sehari-hari itu membantu lo untuk menghadapi hari tersebut dan gak jadi stres gitu. Maksudnya kita kan gak bisa ya ngejudge orang. Jadi tapi balik lagi, responsible gak lo melakukan hal tersebut? Sesuai gak sih sama kemampuan lo? Betul. Gitu sih yang kadang-kadang mungkin kita gak bisa langsung ngejudge orang keadaan lo
nggak jago nih ngatur uangnya, padahal ya kan kita nggak tahu sebenarnya selain di belakang itu tuh mereka ada kebutuhan apa, atau mungkin ada suatu pengeluaran yang buat kita kayak ngapain sih dia ngeluarin duit buat itu, padahal mungkin itu bantu buat mental health dia gitu, and it's fair. Yeah. Tapi ya tentu harus disesuaikan juga sama kemampuan dia ya. Gitu. Dan balik lagi tanggung jawab ya. Betul. Oke, kalau misalnya kita ngomongin literasi finansial gitu ya, itu sekrusial apa sih untuk dipelajari atau setidaknya untuk kita ketahui? Oke, menurut aku tuh literasi finansial itu tuh, kan literasi finansial tuh balik lagi cukup besar ya. Literasi finansial itu sebesar kayak ngerti gimana cara menghadapi diri sendiri dan menghadapi ekonomi dunia gitu. Dimana, karena itu semuanya pasti berhubungan. Tapi mungkin yang paling penting kalau kita emang gak punya waktu buat mempelajari semuanya, yang paling penting kita ngerti dulu tentang diri kita sendiri. Gimana caranya memastikan diri kita di keadaan yang sekarang ini bisa selamat bahasanya, mungkin bukan selamat kali ya, itu terlalu berat. Mungkin bisa menghadapi segala gempuran sehari-hari ini gitu, sehingga dia bisa nyiapin buat dirinya, dia bisa cukup buat dirinya, dan dia bisa cukup buat masa depannya nanti. Nah, menurut aku yang paling penting minimal ngerti diri sendiri dulu dan gimana caranya menggunakan informasi dan ilmu yang ada buat mereka menyiapkan dirinya gitu. Dan jadi jawaban panjangnya, jawaban pendeknya penting, tapi karena banyak banget kita mulai dari diri sendiri dulu aja gitu sih. Jadi emang benar-benar harus mengerti kondisi diri sendiri dulu gitu ya. Iya, kayaknya mengerti kondisi diri sendiri dulu itu yang ntar akan bikin kita sadar nih, oh keadaan aku kayak gini. Mungkin biar aku bisa lebih jago lagi nabung atau bisa memastikan aku punya tabungan di masa depan, aku belajar deh soal produk investasi. Atau biar aku ngerti gimana caranya menghadapi keadaan sekarang, aku belajar deh soal apa sih impactnya atau pengaruh inflasi terhadap pengeluaran aku sehari-hari gitu. Jadi kan kalau kita udah ngerti diri kita sendiri dan pengen memperbaiki diri, kita akan jadi belajar hal-halnya juga gitu secara natural dan pelan-pelan gitu ya kalau menurut aku. Oke, tapi kepo deh sebenarnya. Ini mungkin bisa dibahas secara general aja ya. Kira-kira kesalahan-kesalahan umum apa sih yang biasanya dilakukan di usia 20-an gitu terkait financial planning ini? Kalau menurut aku jadi gini, biasanya kalau aku mulai financial planning kelas aku dan ini aku katakan di mau aku lagi webinar, aku mau lagi ngomong one on one sama orang, ada prinsipnya financial planning dan ini aku pelajarin dulu dari guru aku pas kuliah dan aku selalu ingat dan selalu aku ulang jadinya. Kalau in financial planning, money is not the goal, but money is the vehicle to reach your goals. Uang itu bukan tujuan akhir kita, tapi uang adalah cara kita untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, tujuan keuangan atau financial goals itu apa sih? Basically, tujuan keuangan itu adalah segala hal yang kita pengen capai di dunia ini, tapi ya butuh uang untuk mencapainya, di mana ya let's be real lah ya, di keadaan sekarang banyak hal tuh butuh duit. Mau ntar misalnya jalan-jalan butuh duit, mau ya kayak makanya gue melakukan financial planning buat semua traveling gue itu kan gitu. Atau kayak kita mau misalnya ada yang mau planning nikah butuh duit. Misalnya ada yang planning mau punya anak, melahirkan itu butuh duit loh gitu. Ya bagus kalau enggak, cuman mungkin kalau misalkan kamu pengen lebih nyaman, lebih ngerti macam-macam butuh duit. Menyekolahkan anak butuh duit. Pun misalnya kita masukin ke sekolah negeri pun, gimana dengan kayak nyiapin dia pergi sekolahnya segala macam, butuh duit. Mau punya rumah, apalagi itu topik paling besar sekarang tuh kan, butuh duit. Nah, disitulah financial planning masuk. Buat bantu teman-teman semua, buat bantu semua orang ngerti, oke, kemauan gue tuh ini. Tapi untuk mencapai ini, kan gue butuh uang. Gimana caranya ya kita planning buat mencapai goal-goal tersebut? Gitu sih. Jadi biasanya itu yang akan membuka dan kepentingan pertama dari belajar financial planning. Gitu. Tapi benar banget sih Haji, uang itu bukan tujuan utama. Benar, gitu ya. benar. Tapi semuanya butuh uang. Iya. Betul. Wah itu bagus tuh, itu quote barunya tuh. Putar terus chicken and egg kan. Jadi kayak Benar. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, tadi kan berarti sebenarnya kalau kita ngomongin financial tuh secara globally tuh, secara internasional tuh banyak banget. Tapi yang paling penting adalah kita ngerti tentang financial at least buat diri kita sendiri dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu deh. Karena kalau misalnya kita ngerti diri kita sendiri ya, kita bisa memperbaiki posisi kita. Dari situ pasti naturally ntar jadi pengen belajar hal-hal lainnya kan. Benar. Gitu.
hopefully. Benar. Nah kalau untuk kita mempelajari nih Kak, apa untuk diri kita sendiri dulu gitu. Kan biasanya kan orang-orang tuh terutama di umur 20-an termasuk aku gitu ya, buta banget kayak mulai dari mana gitu. Nah itu biasanya mulai dari mana sih Kak? Oke, baik lagi kita ngomongin personal financial planning nih di sini. Biasanya aku akan selalu menyarankan kalau mulai dari mana itu adalah kita harus selalu cek dulu keadaan kita sekarang seperti apa. Keadaan kita sekarang seperti apa itu biasanya aku akan sarankan kita mulai dengan ngelakuin yang namanya financial check up. Nah mungkin kayak apa tuh financial check up ya, tapi basically itu tuh lebih ke kita ngecek diri kita sendiri, keadaan aku sekarang tuh seperti apa ya. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin financial check up, itu ada dua hal pertama yang biasanya aku akan cek. Satu, kita akan cek pemasukan dan pengeluarannya. Ini bahasanya tuh kita mau ngelihat cash flow kalian. Kedua, selain ngelihat cash flow, kita mau ngeliatin net worth. Net worth itu mungkin bahasa gampangnya adalah ngerti sebenarnya tuh sekarang aku punya aset apa dan aku punya utang apa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngerti dasar-dasarnya nih, maka kita akan tahu dari sini apa yang bisa kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Itu semuanya akan kejawab dari situ. Jadi contohnya nih ya kita ngomongin cash flow dulu. Nah karena cash flow itu ntar akan ngaruh ke banyak hal. Bahkan mengerti aset sama utang yang kita punya itu juga dimulai dari cash flow. Cash flow itu sesimpel tahu oke, pemasukan aku berapa, pengeluaran aku berapa. Tentu idealnya kalau kita udah punya catatan ya, kayak tiap hari aku nyatet nih pengeluaran aku hari ini tuh aku makan di luar, so aku naik taksi gitu misalnya. Nah cuman ya orang kan beda-beda ya. Mungkin ada orang yang suka yang sedetail itu, tapi ada juga yang kayak, duh gue gak bisa banget tuh kayak gitu. Gue kayak udah gak ada waktunya terus gue gak akan sempet gitu aja. Mungkin approach-nya bisa beda ya. Ada orang yang akan melakukan ini daily, ada juga yang mungkin ngelakuinnya weekly. Kayak aku tahu nih pengeluaran aku kumpulin semua bondnya, atau aku ntar buka semua aplikasi aku, baru aku masukin tuh ntar. Gitu kan, apalagi kan sekarang enaknya karena kita udah semuanya pada online, ada transaksinya di GoPay history atau misalnya di bank kita, di mobile banking kita ntar ada semuanya kan. Jadi udah nggak banyak yang cash gitu, nggak perlu nyatet satu-satu. Nah atau mungkin ada orang yang kayak, duh gue nggak bisa kayak gitu. Gue maunya ya udah gue monthly aja. Gue tahu monthly gue akan cap nih pengeluaran gue segini aja. Sisanya itu yang gue tabung misalnya. Ya itu boleh juga. Jadi aku nggak bilang cara nyatet cash flow itu ada yang salah dan benar ya, itu balik lagi ke orang sukanya yang mana. Tapi ya tentu harus akurat. Karena mungkin ada orang yang ngomong, enggak kok pengeluaran gue sebulan ya paling, misalnya gaji gue 5 juta, pengeluaran gue ya paling 2 juta sisanya nabung. Padahal mungkin sebenarnya gak 2 juta gitu. Padahal mungkin tiba-tiba ternyata iya bulan ini tuh kadang-kadang suka ada pengeluaran gede satu, tiba bulan depannya dia bilang iya ada pengeluaran gede lagi. Jadi gak akurat dong. Gitu. Jadi tadinya mungkin pengeluaran gede itu tuh ya pengeluaran lo sehari-hari, sehingga lo gak bisa menabung gitu. Itu yang kadang-kadang suka bikin orang juga kayak, gue selalu ngerasa gue nabung kok tapi kok hilang ya uangnya gitu. Ya mungkin karena tandanya kurang akurat tuh pencatatan cash flow, pemasukan pengeluarannya gitu sih. Jadi mulai dari situ dulu. Berarti kalau untuk financial check up itu apakah kita harus lakukannya rutin, jadi kayak per bulan itu diperbarui lagi? Kalau tadi kan berarti berbeda-beda dong, kayak setiap bulan gitu. Ya, kalau menurut aku kondisi. Idealnya tiap bulan ngecek nih, oke pemasukan biasa, yang paling gampang kan per bulan lah ya, soalnya kalau tiap hari capek juga. Ini sebulan misalnya kalau orang yang digaji bulanan gitu kan jadi gampang kan. Oke ini gaji aku bulan ini, pengeluaran aku ini. Ya mungkin bulan depan bakal beda lagi gitu. Cuman biasanya kalau saran aku misalnya nih, misalnya Jihan kayak udah terbiasa gitu, aku nyatet kok. Cuman ntar habis 3-4 bulan dengan keadaan hidup yang misalnya ya lagi gak berubah nih, emang ini pace hidup aku lagi kayak gini gitu, terus udah mulai tahu patternnya, ya sebenarnya mungkin gak harus banget nyatet lagi sih. Nanti aku akan nyaraninnya, oke, kalau misalnya ntar hidup kamu berubah, baru kamu update tuh. Berubah tuh misalnya ya kayak kamu pindah kerjaan. Misalnya gajinya naik sehingga kan jadi berubah dong. Kan kadang-kadang kita kalau gaji naik jadi kayak udahlah kan gajiku naik, tiba-tiba kebutuhan juga naik malah gitu kan. Terus atau misalnya aku pindah kota. Oh iya. Iya, atau misalnya keadaan keluarga berubah, misalnya dari awalnya
single terus menikah, atau dari menikah terus punya anak, itu kan pasti akan berubah kan. Nah saran aku biasanya saat kita mengalami perubahan besar di hidup itu yang biasanya mengubah lifestyle dan mengubah kayak pemasukan pengeluaran sehari-hari kita, oke, update dulu tuh, coba lihat 3-4 bulan pertama. Kalau kamu ngerasa itu udah mulai stabil, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak harus nyatet yang strict banget lagi, tapi directionally-nya harus berasa gitu. Soalnya I think it's also impossible to ask someone kayak to be that consistent all the time ya, nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Dan kita jangan membuat ini jadi hal yang memberatkan kan. Jadi gitu sih saran aku. Oke, terkait pencatatan ini nih Kak, ini kan teknis yang kita sarankan untuk dilakukan. Nah, tapi ternyata kan in real life, termasuk aku ya, aku sebenarnya bukan tipikal orang yang nyatet dan ngitungin gitu. Nah, tapi secara mungkin kalau dilihat dari klien-klien Kak Sarah gitu ya, why is it important? Maksudnya apa perbedaan secara psychological gitu ya? Kemarin aku ngobrol sama teman-teman gitu, kalau ngomongin financial planning, mereka tuh suka mikir kayak boleh nggak sih kayak coba mungkin di in our 20s ngomongin kayak oke, kita ngomongin tentang financial planningnya, tapi psychological impact terhadap ketika kita melakukan dan kita tidak melakukan tuh apa sih gitu? So why is it important untuk melakukan tadi? Ini kan kita ngomongin step pertama ya, tapi kenapa sih penghitungan dan pencatatan itu tuh penting gitu? Ini interesting question and it's a really good question menurut aku, karena fun fact-nya, jadi sebelumnya tuh kalau misalnya kamu ngambil sertifikasi sebagai seorang financial planner tuh topik itu biasanya sangat teknikal. Terus mereka jadi kayak Financial Planning Standard Board yang in the world gitu, itu juga bakal mulai masukin topik tentang kayak psychology of money gitu lah basically, karena kalau kita ngomongin personal financial planning itu sangat ngaruh sama keadaan orang. Cara orang lihat uang itu bisa beda-beda kan. Ada orang yang dapat uang tuh malah takut. Ada loh yang kayak aduh ini ntar gue malah jadi spending nih gitu. Ada orang, karena atau mungkin ada orang yang kayak takut banget gak punya uang sehingga dia jadi nabung banyak banget dan kayak takut banget uangnya hilang gitu. Karena itu bisa datang dari banyak hal loh, dari how they are brought up, kayak pengalaman mereka tentang uang dari kecil atau sampai sekarang gitu kan. Atau mereka ada pengalaman buruk atau pengalaman sangat baik dengan uang gitu. Sehingga jawaban aku buat yang ini adalah secara psychological itu akan membantu kita untuk ditampar realita. Gitu. Karena kita kan suka takut karena aduh gue tuh nggak mau tahu deh ya, pokoknya gue cukup nabungnya, gue cukup keluarnya gitu kan. Cuman itu kan kita lagi menghindar kan dari sesuatu. Kita lagi menghindar melihat realita. Sebenarnya tuh gue tuh sebenarnya emang money savvy itu gak sih? Emang gue sebenarnya sehemat yang gue bilang tentang diri gue itu gak sih gitu? Karena itu pun pernah kejadian ke aku gitu, kayak pas aku pokoknya pas aku pas aku kerja, terus aku kerja udah 2-3 tahun kan, maksudnya posisinya udah mulai stabil, terus aku ngerasa kayak udah nih aku bisa lebih santai gitu, tabungannya jalan, cuma ini jalan juga deh gitu. Dan aku pun nabung gitu ke pos-pos yang aku udah rencanain gitu. Cuman ntar pas perjalanannya aku ngelihat kenapa emergency fund aku jadi kena juga ya, gitu loh. Padahal kayaknya harusnya pengeluaran aku udah sesuai deh sama yang aku bilang gitu. Nah mau nggak mau aku jadi lihat lagi kan. Tapi jadi kritis kayak gitu tuh baik loh terhadap diri sendiri, karena ya dari situ jadi belajar, oh ternyata tuh yang aku bilang aku orangnya cukup hemat tuh salah loh, karena ternyata lifestyle gue tuh berubah di sini gitu. And which is, it's fair loh, nggak apa-apa lifestyle itu berubah, tapi at the pace or at the level you can be responsible of nggak gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Tapi kalau tadi kita udah bahas tentang cash flow gitu ya, berarti ini terkait juga gimana sih caranya kita untuk mengelola si budget kita itu sendiri. Betul, gitu kan. Betul. Apalagi ya pengeluaran ya. Kan sekarang banyak banget tuh orang-orang yang ngerasa kayak once gajian, ya udah gitu ngalir kayak nggak tahu tuh kemana uang gue gitu. Kira-kira pengelolaan yang baik itu seperti apa? Misalnya kayak indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dan bertanggungjawabkan tuh gimana? Pengelolaan yang baik ya. Baik itu beda-beda standarnya tiap orang. Cuman yang biasanya aku akan mulai adalah kalau misalnya lagi bantuin klien aku buat nyetet cash flow mereka. Kalau pas lagi nyetet pengeluaran, aku akan selalu bilang pastiin dulu mana yang fixed, mana yang variabel. Yang fixed tuh yang tiap bulan pasti lo harus bayarin lah kasarnya. Misalnya kosan karena ngekos. Misalnya bayar listrik di rumah gitu. Terus misalnya lagi pulsa karena ya butuh lah ya pulsa buat pulsa kuota buat ya beraktivitas sehari-hari. Nah, tapi setelah tahu mana yang fix, mana yang variabel, hal kedua yang aku pengen orang-orang identify adalah, oke, ini needs, kebutuhan,
atau wants, inilah keinginan. Yang sangat sulit nih. Dan di sinilah yang kita ngerasa kayak ya ampun ini semuanya needs kali ya gitu kan ya. Cuman ya balik lagi mungkin kita harus lebih kritis ngeliatnya. Jadi kayak misalnya aku pun di pencatatanku aku ngepisahin antara mana makan yang needs, mana makan yang wants. Ini menurut aku contoh paling gampang. Jadi kayak misalnya nih sarapan. Oke, pagi-pagi aku mau sarapan. Oke, aku beli bubur 15.000 gitu kayak fair lah, semua orang butuh sarapan. Jadi itu needs tuh, itu makanan yang needs, itu food aku. Cuma kadang-kadang aku pengen mau sarapannya sama temen-temen, brunch gitu kan, di cafe bersama temen-temen. Iya betul gitu. Nah terus ya udah deh. Jadi misalnya dari biasanya aku makan sarapan tuh 15.000 cukup, jadi ya misalnya berapa ya? 100.000 gitu misalnya. Ya aku harus clear dong kalau ya aku makan 100.000 ini tuh lebih ke wants loh gitu. Ini sih nggak apa-apa loh. Nggak apa, balik lagi aku nggak pernah ngejudge klien aku dan orang-orang yang ngobrol sama aku tentang pengeluaran gue tuh sebenarnya baik atau buruk ya Sar gitu. Karena nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Apa yang baik buat aku bisa aja buruk buat kamu. Betul. Dan vice versa gitu. Tapi ya kita pas kita lagi ngerjain exercise ini buat diri kita sendiri ya have to be truthful with ourselves aja sih. Kita tahu lah ya sebenarnya ini tuh pengeluaran yang needs banget atau sebenarnya memang ada wants-nya gitu. Benar. Gitu sih. Jadi itu mulai dari situ. Satu fix dan variabel, dua ini needs atau wants. Gitu. Tapi berarti kalau yang aku tangkap tuh dari Kak Sarah yang selalu di highlight adalah balik lagi ketika ngomongin financial, apalagi personal, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi yang penting tuh punya full awareness terhadap apa yang kita spend, terhadap apapun itu gitu ya. Itu I guess sebagai seorang financial planner itu view aku banget sih. Gitu kayak aku ngerasa kita tuh selalu sering banget dijudge kayak tentang uang gitu. Padahal juga itu hal yang sangat sensitif ya di Indo. Kita nggak pernah tahu keadaan orang seperti apa. Ya mungkin ada orang yang beruntung sehingga dia bisa nabung banyak banget dari tabungannya karena dia pengeluarannya cuma buat diri sendiri. Tapi ada juga orang yang ya mungkin mau nggak mau gaji dia 70% itu buat pengeluaran karena dia bantu sesuatu di rumahnya. Kan kita nggak tahu ya. Sehingga baik buruk itu baik lagi sangat relatif. Tapi yang penting kita tahu kenapa sih ada pengeluaran tersebut di ini kita. Ya mungkin adalah orang-orang kayak aku pengennya bisa better. Nah, let's work together on making it better. Cuman ya keadaan lo sekarang ya let's work from there gitu. Sementara keadaan sekarangnya orang-orang tuh beda-beda kan. Gitu. Seru sih dengan Sarah F ini ya, bergerak bersama. Betul, dan personal. Gak terbebani sendiri gitu ya. Benar. Oke, tapi tadi kalau misalnya Sarah ngomong ada 70% gitu untuk pengeluaran gitu. Nah kira-kira kan sekarang tuh yang umumnya orang-orang tahu tuh kayak ada yang sistem 50%. Oh 50-30-20 gitu ya. Nah, apakah itu berlaku untuk semua orang atau ya sebetulnya balik lagi ke case masing-masing? Kalau menurut aku itu rule of thumb. Jadi kalau misalnya teman-teman emang ngerasa kayak jujur aku pusing banget nggak tahu mulai dari mana. Ini tuh udah baik atau buruk gitu ya. Terus aku nggak bisa. Maksudnya kan ini hal yang sensitif yang nggak bisa langsung consult ke orang gitu. Mungkin tuh bisa jadi gambaran untuk mulai. Oke, jadi mungkin buat yang belum tahu 50-30-20 itu suatu konsep buat ngebagi cash flow. Jadi dari 100% pemasukan 50% itu ntar buat living atau buat hidup, jadi ya buat pengeluaran misalnya dia ada cicilan lah, misalnya cicilan KPR atau misalnya dia ada cicilan mobil gitu ya, buat dia rumah segala macam, makan segala macam yang esensial. Terus 30% buat saving, buat nabung. Nah nabung bisa dimanapun bentuknya lah ya, tergantung preferensi orangnya dan sesuai sama goals dia. Dan 20%-nya lagi baru buat playing. Playing itu tapi ya maksudnya mungkin baru nih pengeluaran yang kayak makan-makan brunch tadi atau misalnya mau beli sesuatu atau nabung buat suatu traveling goals aku gitu. Nah cuman biasanya aku akan bilang ya ini nggak saklek ya. Bisa aja keadaan kamu berbeda. Kalau misalnya nih kamu berada di keluarga yang biasanya aku menyarankan kalau misalnya kamu di umur 20-an, ini kan stage hidup di mana? Biasanya di umur 20-an tuh stage hidup kamu baru mulai meniti karir. Kamu baru mulai baru dapat gaji, baru mulai gaji. Mungkin belum kepikiran sampai goal-goal yang kayak beli rumahnya tuh belum lah, itu mungkin mikirnya di 20-an akhir gitu ya. Gitu. Terus ya udah dan kamu mungkin di posisi yang cukup beruntung di mana pengeluaran kamu tuh bisa kamu spend buat diri kamu sendiri. Nah, justru aku nyaraninnya mungkin nabungnya 30% tuh kekecilan loh. Mungkin sebenarnya tuh kamu mampu nabung lebih banyak
gitu ya, nggak perlu yang sangat mengorbankan lifestyle kamu lah ya. Cuman sebenarnya tuh ada kok di posisi kamu nggak perlu spending sebanyak itu, masih bisa menikmati hidup dan kamu masih bisa nabung lebih banyak. Tentu ini nggak applicable buat orang-orang yang berada di posisi mungkin di essential generation atau ada pengeluaran-pengeluaran lainnya yang udah datang gitu ya. Cuman kalau misalnya kamu masih single, belum ada tanggungan sama sekali, saran aku sih ya mungkin nabungnya digedein ya, karena makin cepat kamu mulai nabung itu ya makin baik juga loh, karena kamu bisa punya awal tabungan yang cukup gede, terus kamu punya waktu buat mencapai goals kamu gitu. Oke. Tapi make sense juga sih, maksudnya salah satu, ya balik lagi sih Kak, tapi ya kadang kan di umur 20 kita pengennya nabung banyak, tapi justru di umur 20 di mana waktunya gaji kita ya paling kecil karena baru merintis gitu ya. Tapi make sense karena ya kadang kan kita kan kalau based on data tuh kebanyakan orang tuh baru mulai mencapai goals mereka tuh di umur 30-an. Nah, kalau kita ngomongin dari berbagai hal kan ya kayak ya karena 20-an tuh ngumpulin skills dulu, apa yang lain-lain. Tapi kalau di financial ya karena di umur 20-an kita ngumpulin tabungannya dulu, baru misalnya di umur 30-an ada yang karena mau. Mungkin aku ngomong gitu karena kalau ada efek compounding di sini. Jadi semakin cepat kamu mulai nabung, sebenarnya kamu bisa dapat return yang pertama, kamu bisa mengambil resiko. Kenapa? Karena kamu masih muda, in a sense that amit-amit terjadi sesuatu yang buruk terhadap investasi kamu tuh punya waktu buat bounce back kasarnya gitu ya. Tapi balik lagi ya, nabung itu sangat tergantung juga sama pengetahuan kamu terhadap suatu produk dan profil resiko kamu. Jadi, tapi ini kalau misalnya kita ngomongin in general, kamu punya waktu buat mencapai goal kamu dan kamu bisa dapat efek positif dari compounding return. Jadi kayak misalnya kamu nabung 1 juta dari sekarang sampai 5 tahun ke depan, terus ada orang mulai nabung 1 jutanya 5 tahun kemudian, setelah 10 tahun dari kamu mulai nabung ini, itu pasti beda banget jumlahnya. Dengan asumsi kamu dapat return yang sama terus ya guys ini gitu. Tapi ya balik lagi, tabungan kamu ini tentu harus disesuaikan lagi dengan apa financial goals kamu ya. Jadi disesuaikan. Jadi kadang-kadang tuh orang nabung ya, aku nabung aja, jadi banyak banget aku nemuin case ya, aku nabung nih, aku kenapa nabung? Ya nabungnya biar mau punya my first 100 million gitu, which is good. Tapi kadang-kadang tuh orang agak jadi melihat uang itu sebagai sebuah tujuan kan. Balik lagi aku selalu bilang, kalau misalnya kita nabung demi punya uangnya, ntar pas punya uangnya bingung mau apa gitu, ya mungkin bingung. Itu bingung yang baik ya, bingung punya, gue sih mau ya, bingung punya saya 1 miliar, aku bingung sih tapi aku senang gitu kan. Tapi maksud aku lebih kayak sebenarnya tuh secara purposeful itu kamu nabung 100 juta ini tuh buat apa sih? Apakah kamu sebenarnya nabung buat nyiapin masa tua kamu? Atau nabung 100 juta itu mau karena aku pengen DP rumah. Tapi 100 jutanya itu sebenarnya ntar mau digunainnya buat aku ya banyak lah ya, mungkin aku mau buat keliling dunia gitu, punya 100 juta biar bisa tinggal di New York 3 bulan, wow gitu kan. Ya kalau misalnya kita bisa define-nya goals yang kayak gitu, tentu akan lebih purposeful nabungnya. Dan ya, ntar kalau misalnya nih ya, kamu taruh, oke, goal aku tuh sebenarnya nabung 100 juta ini tuh buat nikah Kak. Tiba-tiba mungkin di waktu yang kamu inginkan buat nikah itu belum terjadi, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin kita bisa reprioritize, masukin buat goal lain, atau misalnya taruh buat nyiapin buat pensiun, atau misalnya malah kita pakai buat nyiapin suatu bisnis ya. Balik lagi kan ya, mungkin kalau dibikin agak lebih filosofis, kita manusia kan ya berencana dulu yang sebaik-baiknya dan usaha ya. Ntar ya Tuhan yang nentuin kapan terbaiknya kita dapat sesuatu gitu. Aku selalu bilangnya gitu sih. Jadi jauh ya, jadi kemana-mana. Tapi tadi gitu. Masih tetap di lingkup budget. Apakah itu kita tinjau? Maksudnya kayak apakah tetap selalu dievaluasi per bulannya gitu kan? Kalau tadi ngomongin pengeluaran juga gitu. Menurut aku tergantung. Kayak teman-teman ngerasa kayak biasa tuh begini, makin kita tahu tentang keadaan kita sendiri, kita akan makin merasa nyaman kan. Kalau teman-teman gak nyaman, cuma ngeliatin pengeluarannya teman-teman kayak 3 bulan sekali, ya mungkin harus sebulan sekali gitu. Cuman biasanya aku minimal banget menurut aku cek sama update keadaan kita sendiri. Jadi ngelihat sekarang cash flow aku seperti apa, aku punya aset apa aja, aku punya utang apa aja, itu tuh minimal banget 6 bulan sekali di update-nya. Mungkin kalau sebulan sekali soalnya terlalu cepat ya, jadi belum banyak yang gerak-gerak banget. Tapi 6 bulan mungkin udah ada perubahan yang cukup signifikan di keadaan kita gitu ya. Kayak kalau setahun kan juga udah jadi terlalu panjang kan, jadi sana aku 6 bulan sekali. Tapi balik lagi juga,
bisa aja jadi harus tiap bulan kalau tiap bulan keadaan hidup kamu berubah. Kayak mungkin bulan ini kamu tinggal di mana, bulan depan kamu banyak banget traveling, bulan depannya lagi kamu tiba-tiba dapat kerjaan baru, ya mungkin mau nggak mau jadi di-adjust terus kan, gitu. Oh, tapi ada satu pertanyaan penting nih. Apa tuh? Bagaimana caranya kita stick sama budget? Kan nih kita kadang impulsif nih, tiba-tiba ngapain Ngerti gitu. sih. Kalau menurut aku, gimana cara bisa stick to budget adalah balik lagi ngerti kenapa gue cuma maksain diri gue buat ngeluarin segini doang. Sebenarnya tuh sisa uang gue tuh gue apain sih. Balik lagi, makanya selalu kembali ke financial goals-nya. Saat kita tahu nih financial goals kita apa, biasanya tuh kita akan lebih purposeful dan bisa nahan diri gitu. Karena manusia kan biasanya ngeliat yang short term doang ya. Ya kan, impulsivitas itu muncul kan karena gue pengennya ini gitu. Ya ampun, bulan depan lagi ada ini, makanya gue pengen keluarnya sekarang gitu. Cuman saat kita aware tentang diri kita, karena kita tahu financial goals kita yang long term apa aja. Ya long term sini gue bukan cuma ngomongin setahun ya, bisa aja 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin udah aware teman-teman mau pensiun umur berapa, mau pensiun cepet. Gak tahu nih, gue tuh tahu nih, gue tuh pengen banget sebenarnya hal ini sekarang. Tapi sebenarnya gue juga masih nabung buat, karena 3 tahun lagi tuh gue mau DP rumah pertama gue. Atau gue pengen 5 tahun lagi gue harus nyekolahin anak gue gitu. Biasanya kan kalau misalnya orang yang udah mulai mikir berkeluarga, dan kan di umur 20s juga ada yang udah mulai berkeluarga gitu. Pasti dia kan jadi kepikiran sampai situ kan. Atau iya sih pengen banget hal ini sebenarnya, cuman mungkin ada juga tipe yang kayak gue maunya gue udah bisa pensiun di umur 40 nih. Banyak nih orang-orang pengennya financial freedom, dalam artian gue gak mau lagi mikirin duit di umur 40 karena tabungan gue udah cukup. Ya mungkin tandanya gak bisa tuh kita jadinya impulsif. Karena kita tahu, kita aware diri kita tuh sebenarnya mau pensiun di umur 40 loh. Jadi demi pensiun di umur 40 tuh gue gak bisa spending uang buat hal ini sekarang gitu. Jadi itu, kembali lagi semuanya financial goals. Karena itu akan membantu mengontrol kita. At least buat aku itu membantu aku sih. Betul. Karena aku tahu aku ada goal-goal tertentu, ya nggak bisa sih langsung keluar uang segitu sekarang gitu misalnya. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin goals ya, pasti kan goals banyak banget. Cuman gimana sih caranya kita prioritasin why and how-nya dari goals kita? Kalau menurut aku why and how suatu goal itu sangat personal. Iya. Kayak ada dari experience. Dari experience. Bisa experience aku atau experience aku sama klien-klien aku nih? Bebas. Nah biasanya tuh aku gak pernah bantuin orang bilang mana yang harus diprioritasin. Karena balik lagi semua orang prioritasnya beda-beda. Ada orang yang kayak mungkin aku fokus banget sekarang aku udah nikah, jadi aku mau berkeluarga, aku mau fokus ke keluarga aku. Oke, tandanya mungkin dia akan ngerti sendiri gitu goals dia yang jalan-jalan tuh. Kalau misalnya emang tabungan dia gak cukup atau dari planning dia gak bisa nih nabung buat hal-hal ini, harus kita undur dulu, atau ya kita pergi liburannya nggak yang jauh-jauh banget lah, yang deket-deket aja. Kita fokusin buat goal-goal kamu yang buat kamu penting, ya itu tadi yang membesarkan anak kamu, nyekolahin dia di sekolah yang bagus sesuai mau kamu gitu. Tapi mungkin ada juga orang kayak enggak, gue hidupnya tuh cuma mau jalan-jalan doang. Gitu. Jadi ya mungkin ternyata kamu nggak butuh-butuh banget rumah. Gitu kan. Jadi mungkin kamu tergantung nih orang nih ya, kalau misalnya kamu emang nggak mau tinggal satu tempat, ya mungkin buat DP rumah tuh jadi kurang tepat ya. Betul. Gitu. Tapi balik lagi ya, soalnya kan nggak semua orang mungkin mau punya rumah, mau berkeluarga, mau nyekolahin anak gitu. Mungkin ada juga orang yang beda, atau mungkin ada orang yang mau nih settle tapi nggak mau punya anak gitu. Kayak beda-beda dong. Ini orang. Jadi ya, tapi yang aku bantuin adalah ini nih, yang biasa aku bantu tuh ini nih keadaannya sekarang. Kalau kamu mau semua goals kamu tuh kayak gini, tenang aja, kita semua tuh manusia banyak maunya. Aku pun sekarang kalau ngelihat financial goals aku sendiri, aku ngerasa kayak ya ampun, aku tuh BM banget ya. Kayak ini sih belum nyampe sih dengan keadaan aku sekarang, cuman ya nggak apa-apa, gimana cara kita nge-prioritasinnya aja sih, gitu. Tapi prioritasnya how to decide-nya itu I think it's very personal deh. Itu benar-benar personal ya. Balik lagi, personal financial planning. Kayaknya itu terus yang diulang-ulang di sini ya jadinya ya. Oke. Sar, nih ada satu fact yang kayaknya belum lama deh, baru beberapa minggu yang lalu atau sebulanan yang lalu deh kayaknya. Ini terkait pinjol gitu. Nah, ternyata dari OJK tuh ada datanya kalau ternyata justru di usia 19 sampai 34 tahun itu yang paling banyak terjerat pinjol gitu. Bahkan nominalnya bisa sampai 27 triliunan gitu. Se-Indonesia. Iya, nah itu
serem banget kan sebenarnya. Serem. Gimana sih caranya kita memprotek diri gitu dari keadaan pinjol itu? Itu pertanyaan yang susah karena bakal kita nggak tahu orang minjem uang buat apa. Mungkin ada yang emang minjem uangnya buat pengen liburan tapi belum ada uangnya, oke deh pakai pay later atau pay later aja bahkan sebenarnya lebih terjamin gitu ya. Tapi ya kalau pinjol yang kita nggak tahu kan dari mana, nggak ada ojek, nggak tercatat di OJK gitu. Tapi balik lagi kita nggak tahu kan, mungkin ada juga yang minjem uang karena anaknya masuk rumah sakit jadi harus bayar di depan gitu. Dan nggak ada tempat lain minjemnya selain di pinjol gitu. Tapi ya yang biasanya aku pengen ngomongin adalah ya pinjol itu yang kita harus aware adalah bunganya besar banget. Bunganya besar banget itu bisa dalam artian kayak, jadi misalnya nih ya kayak kalau kita minjem uang ke bank dengan segala macam dicekin gitu, mungkin kita bisa dapat tergantung nih ya, balik lagi ini pinjamannya tanpa agunan atau tanpa agunan, misalnya ada kolateralnya atau tidak gitu. Mungkin minjem dari bank itu 12% setahun deh bunganya. Pinjol yang kayaknya yang paling quote unquote murah aja itu bisa di 24% setahun, 20%-an. Jadi kayak bunga itu kayak bisa 2%-an, 3%-an. Aku nggak tahu sih kalau bisa lebih dari itu atau enggak gitu per tahun gitu. Itu 2%, 3%-an per bulan, jadi bisa 24%-an per tahun. Jadi bayangin nggak kalau misalnya kita minjam 1 juta aja, terus ntar kita harus bagian tuh 1.240.000 kalau dalam setahun. Tapi ntar kalau diundur-undur terus bayarnya gimana? Ya ntar yang jadi makin gede tuh bunganya terus kan gitu. Jadi yang bengkak aja. Jadi gimana menghadapinya, balik lagi nih. Ya kita mungkin nggak tahu lah ya kalau emang orang yang jadi butuh banget minjem. Ya itu mungkin ya unfortunately menjadi opsi terakhir mereka. Tapi saran aku buat yang minjemnya karena ada suatu pengeluaran yang sifatnya tersier gitu, aku akan selalu bilangnya tuh coba look back dan lihat keadaan sendiri tuh sebenarnya tuh bisa nggak sih kita nabung buat hal ini gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nabung ya teman-teman bisa bayar dengan ya udah harga barangnya segitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil pinjol untuk mendapatkan hal tersebut, teman-teman jadi bayar lebih gede loh. Mungkin harga barangnya 1 juta gitu, teman-teman bayar jadi 1.200.000 karena ada bunganya 20% itu misalnya. Tapi aku nggak tahu sih sekarang sebenarnya bunga pinjol berapa, cuman pasti aku beda-beda yakin juga sih ya. Beda-beda juga, cuman kayaknya puluhan persen sih. Serem kan? Kayak itu masih kita ngomongin 1 juta ya, kita belum ngomongin minjem 10 juta, 100 juta. Kayak jadi makin gede kan impactnya, minjem 100 juta jadi bunganya 24 juta loh setahun. Gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih yang harus dipikirin kalau misalnya minjem. Nah kalau misalnya nih teman-teman udah mulai nih terjerat dengan pinjol dan atau berada di posisi ya ampun sekarang tuh aku tuh ada nih utang gitu ya, gimana ya, terus bahkan mungkin gak ke satu tempat doang, kayak ke beberapa gitu. How to manage-nya? Idealnya tentu yang aku akan bilang pertama adalah fokusin dulu di bayar utang. Mungkin mau gak mau teman-teman dari 50-30-20 itu gak ada tuh 20% buat playing. Bahkan mungkin teman-teman gak bisa nabung gitu. Selain nyiapin dana darurat gitu ya, mungkin teman-teman gak bisa nabung. Mungkin teman-teman harus fokusnya sekarang ke ngabisin dulu utangnya. Misalnya teman-teman ada utangnya tuh ada 5 nih dari pinjol berbeda-beda. Cek yang mana yang bunganya paling gede dan yang bunganya paling gede itu yang dihabisin duluan. Karena diprioritasin kan, ya diprioritasin karena kan dia bunganya paling gede ya. Jadi ya mau nggak mau mungkin kalau mau nggak mau kita habisin duluan, sehingga ntar yang lain-lainnya ya ntar kan pasti mereka karena kesendat bayarnya jadi nambah juga ya. Cuman bunganya lebih kecil daripada yang pertama ini. Kalau semuanya sama ya menurut aku mulai dulu dari yang paling gede kali ya prinsipalnya. Prinsipal itu maksudnya berapa jumlah yang kita pinjam ya. Gitu. I see. Ya semoga. Jadi, tapi serem ya teman-teman tolong kita kalau sebisa mungkin menurut aku kalau misalnya tidak berada di posisi yang sangat emergency banget kayak butuh banget dan gak ada temen yang bisa bantu, gak ada keluarga yang bisa bantu, saran aku sih gak pakai pinjol ya.
Gitu. Tapi ini pertanyaan tambahan sih Kak, karena aku curious. Jadi kalau yang aku pelajari juga, balik lagi nih kita ngomongin pakai pinjol atau misalnya pinjaman untuk memenuhi gaya hidup. Which mau gak mau kita sama-sama sadari ini problems yang beneran terjadi di umur 20-an juga gitu. Kadang kita mau memenuhi gaya hidup aja gitu. Nah secara psychological gitu, kalau di case ini ya, spesifik di case ini, secara psychological gitu. Ada gak sih Kak kayak studinya atau mungkin Kak Sarah pernah pelajari gitu, kenapa kadang semakin kita tidak punya financial yang cukup untuk mencapai itu, tapi keinginannya tuh jadi semakin menggebukan. Sebenarnya kan kenapa akhirnya pinjol-pinjol kayak pay later tuh kalau yang di umur 20-an ya, ini case sekitar gitu. Kenapa orang-orang di umur 20-an tuh banyak pakai pay later untuk sesimpel kayak beli HP baru atau beli gadget baru, apapun. Itu kan pakai pay later semua gitu ya. Secara psikologikalnya tuh kenapa gitu Kak? Manusia tuh kan kemauannya nggak bisa habis ya. Jadi kayak jujur. mungkin orang yang lebih kaya lagi dari kita tuh juga maunya juga banyak gitu. Tapi ya beda lagi aja level maunya gitu. Jadi menurut aku semuanya kembali ke manusia tuh banyak mau dan kemauan itu nggak habis-habis. Tapi kita punya self controlnya nggak ya? Nah, mungkin kita di umur 20 ini pengennya berada di posisi kayak ya ampun, kok orang-orang sekitar gue di umur segini tuh udah bisa mencapai A, B, C, D, F, G ya. Walaupun kita gak tahu juga kan keadaan mereka sebelumnya gimana, atau starting point orang beda-beda gitu. Sehingga mereka jadi merasa tertekan buat keep up harus mencapai hal tersebut gitu. I'm not an expert in psychology, cuman aku akan selalu bilangnya tandanya mungkin kurang ngerti why orang-orang yang mencoba keep up dengan lifestyle ini belum dapat banget why atau purpose mereka apa sih. Jadi kayak sebenarnya tuh kenapa sih gue harus punya hal ini, dan apakah menurut mereka atau mungkin menurut kita gitu, hal inilah yang menandakan kamu akan diterima di suatu pertemanan gitu kan. Contohnya buat fit in gitu. Iya, buat fit in gitu. In which ya itu a very human thing to feel aja ya. Tapi kalau menurut aku tandanya mungkin kita ini kurang aware sama diri sendiri aja. Sebenarnya itu yang penting buat kita apa, karena kita jadi mencoba mempunyai hal-hal ini karena pengennya fit in tanpa tahu diri kita sendiri banget kan gitu. Gimana ya menjelaskannya? Kalau menurut aku ini hal yang psychologically emang agak susah sih, dan pun kita ngomong ini kan itu hal yang orang-orang harus gali tentang dirinya sendiri ya. Aku apa yang menjadi fundamental di dirinya. Iya, fundamental itu buat mereka tuh apa yang penting, apa purpose mereka, kenapa sebenarnya buat mereka hal tersebut penting gitu. Kayak mungkin jangan-jangan sebenarnya kalau buat mereka hal tersebut penting karena kalau di antara pertemanannya dia dikatain gak punya suatu gitu tertentu, mungkin pertemanannya salah kan. Gitu sih maksud aku. Jadi ya tapi kalau menurut aku, kalau misalnya seseorang itu ngerti, oke, gue butuh hal ini atau nggak butuh hal ini karena alasan ini, ya semoga sih mereka lebih bisa mengontrol dirinya ya gitu. Dan financial planning tuh harapan aku ngebantu orang-orang buat mengontrol diri mereka, karena pertama mereka jadi lebih aware sama diri mereka sendiri, mereka tahu sebenarnya pemasukan pengeluaran mereka yang esensial itu apa. Kedua, mereka tahu sebenarnya mereka punya long term goals yang pengen mereka capai juga. Dan mungkin kalau keadaan sekarang tuh kesannya kayak jauh banget loh gue sebenarnya dari apa yang gue mau. Ternyata untuk yang mencapai yang gue mau, gue tuh harus nabung 10 juta per bulan karena gue pengen DP rumah itu tuh tahun depan gitu, 2 tahun lagi. Ya, karena buat mereka rumah itu penting, mungkin hal-hal yang tersier-tersier menjadi tidak terlalu penting kan. Tapi ya balik lagi, kita semua manusia, jadi banyak maunya, ya gimana cara kita ngeprioritasin bisa beda-beda. Betul. Gitu sih. Susah sih, itu pertanyaan yang susah karena aku pun bukan seorang expert di psikologi kali ya. Buat bisa ngejustify itu pun mungkinnya jawaban aku bukan jawaban terbaik juga buat menjelaskan kenapa kita pengen banget gitu keep up sama lifestyle ya. Benar. Oke. Gitu. Ibu, saya izin satu pertanyaan terkait pinjam harus ini. Harus izin tuh, lihat-lihat. Soalnya masih banyak segmen lainnya nih. Tapi masih kepo banget sama pinjam-meminjam ini gitu. Jadi dari beberapa kenalanku yang emang usianya late 50, wow. Temenannya sama orang dewasa. Karena pertemanannya luas. Iya, betul. Tapi banyak banget yang bilang, jangan takut ngutang gitu. Nah kalau misalnya kita ngomong tentang kebutuhan, kayak misalnya tempat tinggal, itu kan menjadi apa ya, kebutuhan utama banget gitu kan, terutama di usia late 20 gitu.
ada juga orang tua yang bilang kamu tuh jangan pernah takut ngutang. Justru kamu harus berani ambil resiko untuk hutang ini supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaannya lebih ke hutang versus nabung gitu. Kira-kira untuk kebutuhan yang kayak gitu yang benar-benar urgensinya tuh tinggi gitu, lebih baik yang mana? Atau sebenarnya nggak ada yang lebih baik, tapi mungkin ada case tertentu yang bisa dijelaskan? Menurut aku tadi yang kita belum tetapkan di awal pas kita mulai bahas utang itu adalah ada utang baik dan ada utang buruk. Gitu ya. Utang yang baik itu essentially adalah utang yang bisa ngebantu kita untuk mendapatkan hal-hal yang jatuhnya ntar akan menambah value atau net worth kita. Atau ya utang ini akan membantu kita untuk earning more in the future. Gitu kan. Sementara utang yang buruk ya adalah utang-utang yang kasarnya tidak produktif, utang yang kayak cuma buat tersier sehingga nggak ada, quote-unquote tuh nggak ada returnnya yang lebih dari ngambil utang ini gitu. Jadi kayak misalnya nih ya, ada orang ngambil pinjol, returnnya bunganya 24% per tahun, tapi dari uang pinjaman dia ini tuh dia bisa menghasilkan suatu bisnis yang returnnya 50% per tahun. Ya beda dong. Kebayang. Beda kan? Bener. Nah jadi ini sama case-nya kayak mungkin kalau yang diomongin sama teman-teman atau teman-teman kamu ya, teman-teman Rafis itu adalah kayak ngambil bunganya tuh misalnya ngambil bunga KPR gitu. Cicil rumah. Betul. Atau ngambil kayak bunga kalau KKB gitu, kendaraan bermotor gitu. Untuk transportasi. Soalnya kan mungkin kita pernah berada di posisi ya, kita butuh nih punya rumah kita sendiri gitu. Mungkin renting is not an option anymore buat kamu lebih prefer punya rumah. Ya udah aku mau nih ngambil KPR gitu. Yang harus dipikirin adalah dari ngambil KPR adalah satu, kamu jadi punya aset kamu sendiri, kamu punya rumah. Terus rumah itu juga akan bertambah kan value-nya. Dan mungkin yang non finansialnya adalah kamu punya tempat tinggal sekarang yang emang beneran punya kamu. Kebayang lagi. Gitu kan. Atau beda nih sama mobil ya. Mungkin mobilnya kamu pakai nge-Grab. Atau bahkan sebenarnya sesimpel. Bahkan gak perlu dipakai nge-Grab atau nge-Gojek gitu ya. Gak perlu dipakai buat bekerja. Cuman dengan mobil ini kamu bisa save time. Betul. Kamu bisa save di cash flow bulanannya. Dari segi kamu gak perlu bayar taksi. Jadi kamu fokus. Saya bayar bensin. Dan mungkin itu lebih menguntungkan buat kamu. Mungkin kamu merasa lebih punya kontrol dengan punya kendaraan sendiri. Kamu merasa lebih safe juga dengan punya kendaraan sendiri. Itu hal-hal yang quote-unquote kamu beli juga kan. Walaupun kamu harus mengambil utang gitu. Tapi dia produktif asetnya. Ya atau kamu ngambil, banyak kok orang mulai bisnisnya dengan ngambil pinjaman ke bank. Nah dengan, tapi ya dia bekerja keras sehingga dia bisa dapat return yang lebih tinggi untuk bisnisnya. Dia bisa, dia bisa balikin uang ke bank dengan bunganya dia tetap dapat return gitu. Jadi ya balik lagi utang yang kamu ambil itu utang baik atau utang buruk. Kalau misalnya utangnya diambil untuk punya barang tersier atau suatu experience tersier yang tidak memberikan return langsung seperti itu ya menurut aku itu menjadi utang buruk ya. Cuman kalau utang itu menjadi tempat tinggal kamu, menjadi alat untuk kamu bekerja, menjadi modal kamu untuk membangun bisnis yang returnnya ratusan persen mungkin ya, itu menjadi utang baik dong. Gitu. Harus tahu juga ya worth dari kayak ini. Ngambil utang itu sebenarnya biar apa sih? Ya dari itu memberikan aku keuntungan non finansial yang emang aku inginkan dan butuhkan, atau ya memberikan aku return finansial yang lebih gede lagi daripada bunga utangnya gitu. Wow, keren ya. Ada hutang baik, ada hutang buruk. Betul. Baru dengar ini. Hanya di #SarahFP. Amin ya. Udah kayaknya ngomongin hutang-hutang ini agak deg-degan juga.